Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eksa Yunita. Saya adalah mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknik Kimia, Angkatan tahun 2020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang karakter religius mahasiswa dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari. Saat ini dalam masyarakat, salah satu fenomena yang sangat memprihatinkan kita adalah tentang kenakalan dan keburukan moral remaja. Hal ini harus mendapatkan perhatian khusus dari semua pihak. Oleh karena itu, saya membuat video ini guna memberi kesadaran kepada generasi muda betapa pentingnya karakter religius ditanamkan kepada diri kita sendiri. Perkembangan dan perubahan masyarakat akan terus berlanjut mengikuti perubahan zaman. Indonesia berada dalam tatanan yang cukup kritis dalam berbagai bidang, salah satunya bidang pendidikan. Kan tidak hanya membentuk insan yang cerdas, tapi juga berperilaku dan berkarakter, sehingga nantinya generasi muda dapat berkembang dengan karakter yang bernapas nilai-nilai luhur bangsa serta agama. Baiklah, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita ke materinya sekarang. Sebelum kita memiliki karakter religius, kita harus tahu dulu apa itu karakter religius. Karakter berasal dari kata Latin yaitu karakter yang berarti watak, tabiat, sifat, kepribadian, dan akhlak. Religius yang berasal dari bahasa asing yaitu religion sebagai bentuk kata benda yang berarti agama atau kepercayaan akan adanya sesuatu kekuatan kodratif di atas manusia yang bersifat melekat di diri seseorang. Dengan kata lain, karakter religius adalah suatu penghayatan ajaran agama yang dianut dan telah melekat pada diri seseorang dan memunculkan sikap atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bersikap ataupun dalam bertindak. Dalam buku konsep, pedoman, dan PKK, karakter religius memiliki beberapa subnilai yang mencerminkan dimensi hubungan antara manusia dan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Subnilai dalam karakter religius adalah sebagai berikut: toleransi, cinta damai, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, teguh pendirian, percaya diri, anti bully dan kekerasan, tidak memaksakan kehendak, persahabatan, ketulusan, dan mencintai lingkungan. Faktor yang mempengaruhi karakter religius. Toles menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi karakter religius. Pertama adalah faktor sosial, yaitu pengaruh pengajar atau pendidikan, berbagai tekanan sosial. Dalam keyakinan dan perilaku keagamaan berpengaruh besar pada faktor sosial dalam agama. Contohnya dari pendidikan yang diterima, sikap dan pendapat masyarakat sekitar, serta berbagai tradisi pada masa lampau yang kita terima. Yang kedua adalah faktor alami, yaitu kebaikan, keselarasan, dan keindahan yang ada di dalam dunia ini, yang dapat diartikan bahwa seseorang menyadari bahwa segala sesuatu itu ada karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari yang terkecil dan tersembunyi seperti atom, hingga yang terbesar nampak seperti gunung, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah faktor moral, yaitu konflik moral. Pengalaman seseorang pada konflik moral, pelaku akan mengembangkan perasaan bersalahnya ketika dia melakukan kesalahan yang dianggap salah oleh pendidik sosial yang diterimanya. Contohnya, peserta didik melakukan mencontek saat ujian, sedangkan teman-temannya tidak melakukan hal tersebut, sehingga dia akan merasa bersalah pada dirinya sendiri karena jelas bahwa mencontek adalah perbuatan yang tidak baik. Yang keempat adalah faktor efektif, yaitu pengalaman emosional keagamaan. Hal ini bisa didapatkan dari mendengarkan khutbah, ceramah agama, pengajian, dan lain sebagainya. Kelima adalah faktor yang muncul akibat saat kebutuhan yang dibutuhkan tidak terpenuhi. Contohnya cinta kasih, harga diri, ancaman, dan keamanan. Jika seseorang merasakan keempat kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka pelaku akan menyerahkan segala kekuatan spiritualnya untuk mendukung. Contohnya, dalam agama Islam diajarkan untuk selalu berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam adalah faktor intelektual, yaitu berbagi proses pemikiran verbal. Contohnya ketika seseorang mampu memberikan pendapat benar atau tidak benar yang menurut keyakinan agamanya.
Dia akan semakin yakin dengan ajarannya bahwa membuat orang lain berubah pemikirannya tentang agama yang benar. Nah, setelah mengetahui apa itu karakter religius, sekarang kita harus mengetahui ciri-ciri karakter religius. Setiap manusia memiliki karakter yang berbeda-beda dan unik antara satu dengan yang lainnya. Karena seseorang diajar dan dididik secara berbeda-beda pula. Dari itulah membentuk karakter yang berbeda-beda. Ada yang memiliki karakter yang baik dan ada yang memiliki karakter yang buruk. Ini saya akan menjelaskan lagi apa itu ciri-ciri karakter yang baik dan karakter yang buruk. Yang pertama adalah ciri-ciri karakter yang baik. Seseorang yang memiliki karakter yang baik cenderung lebih banyak disukai orang lain, karena orang lain terasa nyaman dan aman ada di dekatnya. Contoh ciri-ciri orang yang baik adalah sebagai berikut. Pertama adalah jujur. Rahasia untuk meraih kesuksesan adalah dengan memiliki karakter yang jujur. Karena jika sekali kita tidak jujur, kita akan tenggelam dalam situasi yang berlarut-larut yang kita tidak tahu kapan ujungnya kita harus berbohong. Kedua adalah selalu bersyukur. Orang yang memiliki karakter yang baik, dia cenderung selalu bersyukur apapun yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia tahu ada hikmah di balik semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga adalah pantang menyerah. Orang yang memiliki karakter yang baik adalah orang yang pantang menyerah apapun kondisinya. Dia harus bangkit sampai ke tujuannya. Yang keempat adalah adil. Salah satu skill seseorang yang religius adalah mampu bersikap adil kepada semua orang, bahkan saat ia terdesak sekalipun. Kelima adalah bermanfaat bagi orang lain. Hal ini merupakan salah satu bentuk sikap religius yang tampak dari diri seseorang. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi banyak orang. Yang keenam adalah rendah hati. Sikap rendah hati merupakan sikap tidak sombong yang mendengarkan semua pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak atau gagasan kita sendiri. 7 adalah bekerja efisien. Mereka mampu memusatkan semua perhatian mereka pada pekerjaan saat itu dan begitu juga saat mengerjakan pekerjaan sebelumnya. Namun, mampu memusatkan perhatian mereka saat belajar dan bekerja. Yang kedelapan adalah memiliki visi ke depan. Mereka mampu mengajak orang lain ke dalam angan-angannya dan menjelaskan terperinci cara untuk mencapai tujuannya. Yang kesembilan adalah memiliki kedisiplinan yang tinggi. Kedisiplinan mereka tumbuh dari gairah dan kesadaran, bukan berangkat dari keharusan dan keterpaksaan. Terakhir adalah keseimbangan. Seseorang yang memiliki sifat religius sangat menjaga keseimbangan hidupnya. Hubungannya 4 aspek inti dalam kehidupannya, yaitu keintiman, pekerjaan, komunikasi, dan spiritualnya. Selain memiliki karakter yang baik, orang juga cenderung memiliki karakter yang buruk. Orang yang memiliki karakter yang buruk adalah kebalikannya dari orang yang memiliki karakter yang baik. Orang yang memiliki karakter yang buruk cenderung lebih dihindari banyak orang. Ciri-ciri orang yang memiliki karakter yang buruk adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah takut keluar dari zona nyaman. Orang yang negatif tidak berani mengambil keputusan yang besar dan takut keluar dari zona nyaman mereka. Mereka takut bertemu orang asing dan berada di lingkungan asing yang selama sekali mereka tidak tahu. 2 adalah selalu khawatir pada banyak hal. Mengantisipasi berbagai kemungkinan hal buruk yang akan terjadi, itu adalah hal yang baik. Jika hal ini dilakukan dalam porsi berlebihan, itu akan merugikan diri kita sendiri, karena kita tidak akan lagi bisa menikmati hidup yang normal. Yang ketiga adalah tidak berani mengambil resiko. Hidup akan membawa kepada Anda kondisi bahkan yang tidak Anda antisipasi sekalipun. Jika Anda tidak berani mengambil resiko dalam keputusan, akan membuat Anda kehilangan banyak kesempatan, bahkan yang terbaik sekalipun. Keempat adalah lebih banyak mengeluh daripada bersyukur. Keluhan adalah bukti bahwa Anda tidak puas dengan apa yang Anda dapatkan dalam hidup ini. Dan jika Anda terus mengeluh setiap hari tanpa berupaya memperbaiki apapun, itu tidak akan merubah apapun dan akan memperburuk suasana.
Kelima adalah gemar mengkritik orang lain. Orang yang negatif gemar sekali mengkritik orang lain tanpa alasan yang jelas sekalipun. Kritik yang tidak beralasan atau bahkan tidak membawa dampak yang baik bagi yang menerima itu adalah hal yang sia-sia. Enam adalah selalu berprasangka buruk. Jangan terlalu berlebihan dalam menilai atau memandang sesuatu, sehingga hanya memandang hal buruknya saja. Memiliki prasangka buruk itu memang diperlukan, tapi dalam kondisi dan waktu yang tepat. 7. Pesimis dan mudah menyerah. Tak ada yang mudah dalam hidup ini, sebab Anda bahkan harus berjuang dan mengejar hidup dengan sekuat tenaga. Hal ini akan sangat mustahil bagi yang pesimis dan mudah menyerah pada keadaan, sebab tidak akan menikmati proses perjuangan sebagai sebuah bentuk kebahagiaan. Yang terakhir adalah tidak bisa percaya kepada orang lain. Bagaimana kita akan mencapai kesuksesan kalau kita tidak bisa mempercayai orang lain? Sebab seringkali kita harus bekerja sama dan meraihnya bersama-sama dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Setelah mengetahui ciri-ciri berkarakter baik dan buruk, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana menjadi insan yang berkarakter. Karakter sangat dibutuhkan bagi semua orang, karena sangat diperlukan dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Semakin kuat karakter seseorang, akan lebih mudah baginya dalam mencari solusi atas semua problema yang dialami. Berikut ini adalah cara bagaimana menjadi insan yang berkarakter baik. Yang pertama adalah bergaul dengan lingkungan yang baik. Yang kedua adalah keyakinan yang benar. Tiga adalah memiliki pendidikan dan wawasan. Dengan pendidikan yang baik akan membentuk kepribadian yang baik pula, dan wawasan yang luas akan membuka cakrawala untuk melihat dan menyaring semua yang akan didapat dan dilakukan. Yang keempat adalah memiliki motivasi hidup. Yang kelima adalah melakukan kebiasaan yang baik. Yang keenam adalah menghargai perbedaan. 7 adalah hidup teratur dan disiplin. 8 adalah tulus dan ikhlas melakukan sesuatu. 9 adalah bertanggung jawab. 10 adalah mempunyai prinsip hidup. Setelah menjelaskan tentang pengertian karakter religius, ciri-ciri berkarakter baik dan buruk, cara menjadi insan yang berkarakter, dan sekarang adalah materi terakhir yang akan saya sampaikan, yaitu karakter religius dan Qur'ani. Memiliki karakter yang Qur'ani dilahirkan dari pendidikan yang berkarakter Qur'ani pula. Oleh sebab itu, pendidikan berkarakter Qur'ani merujuk pada program pendidikan yang menekankan nilai-nilai Al-Quran dalam proses belajar dan mengajar. Dalam hal ini, baik pendidik ataupun pengajar ditekankan untuk mengembangkan pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai ajaran Al-Quran kapanpun dan dimanapun mereka berada. Penerapan pendidikan karakter Qur'ani memiliki 3 aspek, yaitu pertama, aspek dogmatis. Merujuk pada Al-Quran adalah wahyu yang tidak dapat disangkal kebenarannya. Kedua, aspek sosio-kultural, merujuk pada bangsa Indonesia yang berpendudukan mayoritas muslim, yang mana mengaji serta mengamalkan nilai-nilai Al-Quran merupakan sebuah budaya. Yang ketiga adalah aspek historis, merujuk pada masyarakat Indonesia dari zaman dulu terbiasa belajar mengaji di surau, dan bermula dari sanalah pendidikan karakter berbasis Qur'ani terbentuk. Jika ingin menjadi generasi Qur'ani, kita harus melakukan 3 komponen ini yang harus diisi dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga komponen itu sebagai berikut. Pertama, jika ingin menjadi generasi Qur'ani, maka para generasi muda harus selalu menjadikan Al-Quran sebagai hiasan hati dan makanan hati bagi hati mereka. Kedua adalah akal seorang generasi Qur'ani harus menjadikan Al-Quran sebagai pembimbing akal pikirannya. Mereka akan senantiasa ingat kepada Allah, akalnya akan dibimbing Allah secara kebaikan. Jika pikiran sudah dibimbing Allah, maka pikirannya akan lurus, akalnya akan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga adalah fisik. Generasi Qur'ani adalah generasi Islam yang menjadikan aktivitas fisiknya di bawah bimbingan Al-Quran. Amalan-amalannya adalah amalan kebaikan. Dari lisan dan lidah keluar kalimat-kalimat yang baik, dan kemudian dari seluruh anggota tubuhnya diarahkan untuk kebaikan-kebaikan pula. Sebagai generasi penerus bangsa, memajukan Indonesia adalah tugas kita ke depannya.
bekal yang harus kita miliki ya, salah satunya adalah memiliki karakter religius yang baik. Karena dengan memiliki karakter religius, kita dapat pula menjadi generasi yang kuat, berani, beriman, dan bertakwa, sehingga dapat pula terhindar dari perbuatan yang tidak baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata-kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.